Udah muncul belum recordnya Najla? Punten. Nggak kelihatan di sini. Udah. Oh, udah. Sok, Najla dimulai. Nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Apa kabar? Semoga semuanya selalu sehat selalu dan yang pastinya selalu di rumah saja. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Najla Andini Saputro selaku moderator dalam acara sharing session malam hari ini. Nah, saya ucapkan selamat datang bagi seluruh peserta yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan sharing session malam hari ini. Sharing session malam hari ini yang bertemakan berprestasi melalui karya dan literasi, sehingga kita ini sebagai pemuda harus mampu berprestasi. Salah satunya itu melalui karya dan literasi. Karena dengan literasi ini kita akan semakin banyak mengumpulkan banyak materi, kemudian banyak wawasan, maka dari itu mampu sekali untuk menuntut kita menjadi pemuda yang berkarya. Nah, untuk selanjutnya, sharing session kali ini itu diadakan oleh Start Now IDN. Apa sih Start Now IDN itu? Start Now IDN merupakan komunitas yang bergerak melalui platform untuk memberikan perubahan melalui mimpi-mimpi yang ingin dicapai oleh masyarakat. Start Now IDN bergerak untuk meningkatkan motivasi dan membantu memberikan wawasan lebih luas untuk mencapai mimpi tersebut. Maka dari itu, semoga sharing session malam hari ini diharapkan memberikan motivasi untuk kita agar bisa lebih giat untuk mencapai mimpi-mimpi kita dan menjadi pemuda yang berkarya sehingga dapat menjadi bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya akan ada sambutan dari founder Start Now IDN. Kepada Kang Rohman dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah mempersilahkan dan juga telah memandu jalannya diskusi pada hari ini. Terima kasih juga kepada Kang Haikal yang telah berkenan untuk berbagi, sharing mengenai berprestasi melalui karya dan literasi. Ini merupakan suatu hal yang penting sekali dalam kita menjalani kehidupan khususnya di masa pandemi COVID-19. Karena mau tidak mau kita harus tetap mengoptimalkan diri kita untuk berprestasi agar di masa pandemi ini kita terus meningkatkan produktivitas kita. Selamat datang juga kepada peserta yang sekarang sedang menonton di live streaming YouTube. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan juga bisa dimanfaatkan serta diamalkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Hari ini senang sekali rasanya terdapat pesertanya itu sebanyak 7.000 lebih peserta. Semoga dengan semakin meluasnya pendaftar dari seminar-seminar daring yang diselenggarakan oleh starnow.idn, ini bisa memberikan dampak yang lebih meluas lagi, bisa memberikan manfaat yang lebih luas lagi, dan juga bisa meningkatkan jejaring di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Besar harapan kami dengan diadakannya seminar kali ini adalah sesuai dengan temanya, sharing session, ini bisa saling berbagi, berdiskusi, dan juga harapannya diskusi ini tidak hanya dapat terselenggara saat pelaksanaan seminar daring, tapi juga kepada teman-teman yang nanti jika ini terbatas waktu sehingga pertanyaan-pertanyaannya mungkin belum bisa terjawab, nanti pun bisa ditanyakan melalui Japri ataupun di grup kepada Kang Haikal selaku pemateri, namun tetap patuhi kondisinya dan juga patuhi ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam pelaksanaan seminar daring. Tetap semangat dan juga di rumah saja. Untuk menyimak materi, silahkan siapkan catatan ataupun handphone untuk menuliskan hal-hal penting dari materi yang disampaikan hari ini. Sekian dari saya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara sharing session malam hari ini akan dibawakan oleh Muhammad Hussein Haikal. Nah, untuk agar kita bisa berkenalan lebih dekat, maka dari itu mari kita bacakan CV dari pemateri berikut.
Nah, ini adalah CV dari Muhammad Hussein Haikal, di mana beliau lahir di Garut pada 19 Februari 1995. Kemudian dia telah menempuh pendidikan di SD Negeri Tangerang 19, SD Negeri Pemukiman, kemudian SMP Negeri 1 Teluk Naga, SMP Negeri 10 Garut, dan UIN Sunan Gunung Jati. Kemudian riwayat organisasinya di mana sebagai forum penulis KPI UIN Sunan Gunung Jati, kemudian DPM JKPI UIN Sunan Gunung Jati, pembinaan anak-anak Salman ITB, forum Lingkar Pena. Kemudian riwayat pekerjaannya sebagai Excellent Learning Center, kemudian juga sebagai penyiar di radio 102,7 MKS Bandung. Kemudian prestasinya yaitu sebagai ketua cabang teladan, juara 2 duta perpustakaan. Kemudian untuk aktivitasnya ini sebagai Direktur Selasar Timur Indonesia dan Ketua Paguyuban Duta Baca Kabupaten Garut. Kemudian untuk portofolio karyanya telah menerbitkan buku Hikayat Puspawarna, kemudian film pendek Kodar, film pendek Blue Day Room sebagai asisten sutradara, kemudian penulis skenario film Perpustakaan Garut, pemeran karakter Mika film pendek Envious, dan pengarang buku Pukat Rindu. Kemudian untuk hobi dan keahliannya itu di mana beliau hobi menulis, kemudian film, berjejaring, desain, di dunia anak, berorganisasi, dan berbicara. Kemudian untuk kutipannya dari beliau ada: menulis berarti mencipta dan menyiksakan warisan terbaik pada generasi masa depan. Bagus sekali ya. Baiklah, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kepada Kang Muhammad Hussein Haikal dipersilakan untuk memaparkan materinya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dari komunitas startnow.idn, Kang Rohman, lalu ada Teh Najla dan teman-teman lainnya. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat bekerja mungkin yang masih punya pekerjaan. Selamat untuk bertemu di malam hari ini. Sebenarnya agak cukup rikuh dan canggung saat ditawari ataupun saat kita mengobrol dengan Kang Rohman mengenai literasi dan karya, karena mungkin lebih banyak teman-teman yang punya jam terbang. Namun begitu, karena judulnya adalah sharing, maka ya inilah saya akan berbagi apa yang mungkin saya pernah jalani selama ini. Saya kutip ataupun saya rangkum materi ini ataupun sharing hari ini dalam satu tema, yaitu literasi, karya, dan prestasi. Dan apa sih sebenarnya literasi, karya, dan prestasi? Maka ada yang bilang sebelum kita berbicara jauh ke ujung dunia sana, maka kita harus kembali dulu ke definisi. Dan definisi yang paling umum sekali, kita coba bahas definisi secara bahasa. Kita masuk di sini, pertama adalah literasi. Sebelum karya dan prestasi, kita akan lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, literasi terjemah pertamanya itu kemampuan menulis dan membaca, lalu pengetahuan atau keterampilan spesifik di bidang atau aktivitas tertentu, dan yang terakhir, kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Di sini kita bisa tahu kalau sebenarnya literasi itu adalah kemampuannya ataupun saat kita membidangi satu hal ataupun satu kecakapan hidup, maka kita bukan cuma bisa, tapi juga bisa mendalami dan juga mempunyai nalar kritis terhadap bidang tersebut. Dan akhir daripada literasi ini adalah karya. Karya dalam artian kita bisa punya pemahaman khusus sampai bisa membuahkan satu hasil yang disebut karya. Karya itu apa? Masih dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kita lanjut di slide selanjutnya. Ya. Karya, kalau kita lihat definisi, sebenarnya salah satunya adalah bersinonim dengan kata kerja, pekerjaan, hampir mirip. Dan di terjemah kedua yang paling banyak kita gunakan, karya itu adalah hasil perbuatan, ataupun kita bisa sambungkan ke yang awal tadi, hasil dari kita berliterasi. Karya itu bisa apa saja, sesuai bidangnya,
Kalau teman-teman mungkin ada yang bidangnya memang penelitian, mungkin hasil karyanya adalah penelitian, bisa lewat tulisan, karangan, dan lain sebagainya. Begitupun teman-teman yang karyanya mungkin yang senang dengan kinestetik, perbengkelan, atau mungkin karya dalam bentuk teknologi, karya dalam bentuk apapun itu. Apalagi sekarang di masa pandemi mungkin banyak karya-karya baru yang dulu mungkin kita tidak familiar. Misal ada podcast, ada siaran seperti ini, siniar seperti ini, dan lain sebagainya. Hal itu tidak terbatas oleh apapun, apapun yang kita lakukan dan merupakan hasil perbuatan, itu bisa disebut karya. Selanjutnya, dari karya ini ada kata terakhir di sana adalah prestasi. Kita lihat apa itu prestasi menurut KBBI. Prestasi adalah hasil yang telah dicapai atau dikerjakan sebagainya. Contoh, ia merasa kecewa terhadap prestasi. Oh, ini sebenarnya ada contoh lain seperti itu. Kita lihat kalau prestasi ini adalah hasil capaian. Berarti kalau tadi karya kita sudah membuat sesuatu, maka prestasi ini adalah ujung ataupun saat kita membuat sesuatu dan itu adalah capaian tertentu. Semisal saya misalnya mencoba untuk belajar menulis. Saat saya belajar menulis, otomatis saya akan membuat banyak tulisan-tulisan pendek dan lain sebagainya. Dan saat tulisan itu sampai di titik tertentu yang merupakan capaian yang ingin diraih, semisal buku, maka di titik buku itu lahir, maka di situ saya menyatakan itu sebagai prestasi. Minimal untuk diri saya sendiri, seperti itu. Namun begitu, saat kita berbicara tentang karya, lalu bicara tentang literasi, tentang prestasi apalagi, banyak hal yang kita bingung. Banyak pertanyaan yang mungkin muncul di sana, bagaimana cara berprestasi, bagaimana cara berkarya, atau mungkin beberapa masih bingung untuk bidang apa yang mesti didalami, seperti itu. Di sini ada cara yang saya lakukan selama ini, mungkin teman-teman ada yang cocok, kita lihat. Slide selanjutnya adalah temukan diri. Cara menemukan diri ini banyak sekali. Mungkin teman-teman punya metode sendiri ataupun mungkin sudah mencapai diri teman-teman itu seperti apa gitu. Apakah teman-teman memang cocok dalam bekerja di bidang tertentu atau mungkin berwirausaha. Dan di sini saya ada satu tips gitu ya, satu trik yang saya lakukan selama ini bagaimana saya menemukan diri saya sendiri. Saat saya mungkin sudah bingung harus kemana gitu. Kita akan masuk, di sini ada 3 hal. Ya, di slide selanjutnya, ada 3 hal. Di sini ada 1, senang, kedua ilmu, dan ketiga materi. Di sini adalah 3 bisa disebut 3 indikator di mana satu hal worthy dan bisa membawa kita ke citra diri kita gitu. Pertama, senang, ilmu, dan materi. Kesenangan berarti saat kita melakukan sesuatu, saat kita mengerjakan sesuatu, saat kita belajar sesuatu, maka kita menyenangi itu. Apakah itu dalam kelas, kuliah, mungkin ekstrakurikuler di sekolah atau di kampus, mungkin unit kegiatan mahasiswa, atau di luar mungkin ada komunitas-komunitas tertentu, dan lain sebagainya. Kedua, ada ilmu. Apakah kita saat mengerjakan itu mendapatkan ilmu, apakah keterampilan kita bertambah, apakah kita mendapatkan relasi baru dalam hal penelitian, dan sebagainya. Ketiga adalah materi. Materi yang sifatnya material, seperti itu, yang menunjang finansial, dan lain sebagainya. Apakah saat kita melakukan sesuatu, kita mendapatkan relasi dalam berbisnis mungkin ke depannya, atau mungkin komunitas-komunitas di mana kita bisa berjejaring, yang teman-teman kuliah mungkin setelah nanti dari masa perkuliahan ini akan menentukan di mana teman-teman akan bekerja, maka mulailah dari sekarang untuk menemukan material atau mungkin relasi menuju pekerjaan nanti. Saat ketiga hal ini terlaksana, maka hal itu worthy dan juga layak untuk kita laksanakan menuju si prestasi tadi dan karya. Namun jangan salah, saat kita bicara 3, sebenarnya tidak perlu ketiganya, karena kita masuk selanjutnya, ada rumusnya. Dari 3 hal tadi yang merupakan dasarnya, ada rumus, yaitu 2 dari 3. Kenapa 2 dari 3?
Saat kita punya 2 dari ketiga hal tadi, maka menurut saya itu worthy untuk dijalani. Saat kita minimal, misalnya dari kesenangan, ilmu, dan juga materi tadi, kita cuma dapat 2 nih, dari 3 hal tadi. Dari senang, fun tadi, dari ilmu, knowledge tadi, dan juga material. Maka kalau kita sudah punya 2 dari 3 di setiap kegiatan kita, maka hal tersebut menurut saya worth untuk dijalani. Contoh saat dulu saya sangat senang dengan berkomunitas. Di komunitas saya menemukan relasi di sana mungkin relasi yang kedepannya menjadi bisnis, ataupun yang di saat itu memang memberikan saya banyak ilmu tentang menulis, ilmu tentang susastra, ilmu tentang manajerial keuangan, ataupun mungkin ilmu tentang organisasi. Selain itu pun saya menyenangi itu. Pas selama kuliah mungkin beberapa pekerjaan tidak langsung, misalnya pekerjaan di luar kuliah itu tidak langsung menuju finansial mungkin, berwirausaha dan lain sebagainya, tapi saya menemukan 2 hal yang lain, yakni kesenangan dan juga ilmu. Saat 2 hal ini sudah tercapai, saya yakin di masa depan ini adalah hal yang worthy dan menjadi sesuatu yang layak untuk dijalani. Begitupun saat kita bekerja mungkin banyak yang membuat kayak, apakah hal ini harus dijalani ya? Uangnya ada. Kita dapat gaji misal dari magang seperti itu, dan dari magang itu kita dapat ilmu tapi tidak menyenangkan. Saat kita punya 2 hal yang lainnya, saya kira itu worthy untuk ya minimal kita mendapatkan material dan juga materi tadi, dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan itu meskipun kita mungkin tidak menyenanginya. Seperti itu. Ataupun saat kita mendapatkan kesenangan, mendapatkan uang, tapi tidak mendapatkan ilmu, ya mungkin saat kita mendapatkan uang, kita bisa membeli ilmu dengan cara belajar di tempat lain, seperti itu. Dan di akhir kita akan menemukan citra diri dengan cara mengasah hal-hal tadi. Dengan mengasah, kita akan mendapatkan citra diri. Mengasah dengan cara apa ya? Lakukan terus-menerus. Lakukan terus-menerus dengan cara belajar apapun itu, ikuti apapun itu yang menurut kita tadi 2 dari 3 bidang yang kita minati, ataupun bidang yang kita ingin dalami, perluas, dan lain sebagainya. Kalau tentang mengasah ini, saya selalu senang dengan metode Shaolin atau metode perguruan gitu kan. Metodenya seperti apa? Pertama, saat saya ingin mempelajari satu hal dan bidang itu sulit untuk dapatkan, maka tipikalnya saya akan ngoyo gitu. Ngoyo itu kayak, bukan ngoyo, apa ya istilahnya ya? Seperti saya akan mencari guru terbaik yang saya bisa dapatkan gitu. Misalnya saya pengen belajar tentang bagaimana membaca puisi saat itu. Maka saya akan cari, tanya ke mentor saya, Kang, kira-kira saya bisa mempelajari ini ke siapa? Dan apakah saya bisa menghubunginya? Saya akan samperin gitu kan. Sekalipun mungkin dalam beberapa waktu ya sibuk dan lain sebagainya, tapi ya ikuti aja gitu. Nanti pun akan luluh dan kita akan dapat ilmunya seperti itu. Coba terus asah, ulang, karena ya seperti kita tahu ya habit terjadi karena pengulangan dan kadang membosankan seperti itu. Karena dalam setiap bidang kita menyenangi mungkin cuma seminggu atau 2 minggu satu hal, dan setelahnya ya bosan. Tapi ya bosan itulah yang mengantarkan kita kepada habit. Saat kita bisa melawan kebosanan tersebut. Saat selesai mengasah, di titik tertentu kita pasti akan mencari kayak, apa sih sebenarnya yang kita temukan? Sebenarnya kita nggak usah. Ada 2 cara sebenarnya. Pertama yang cara mungkin teman-teman sudah bisa mengidentifikasi diri, bermuhasabah, diam sejenak, oh saya akan melaksanakan ini suatu saat nanti gitu kan. Atau mungkin citra diri tadi, citra diri dari pola mengasah itu akan kita dapat justru saat kita bertanya, atau mungkin saat kita melihat pola-pola yang terjadi dalam hidup selanjutnya gitu. Kayak saat saya selesai masa perkuliahan, selalu ada rasa bingung sesaat gitu ya, kemana selanjutnya gitu kan, what next, kemana langkah selanjutnya, apa langkah selanjutnya gitu kan. Apalagi nih setelah ini gitu kan. Di situ saya melihat kebanyakan orang meminta tolong ataupun kebanyakan orang menghubungi saya karena apa gitu. Dan untuk beberapa teman dekat mungkin saya akan bertanya,
Bang, atau enggak mungkin Teh, atau mungkin Bro, atau mungkin apapun itu, kira-kira kalau kamu inget nama Haikal, kalau lu inget nama Haikal, dan lu dalam kesulitan, itu ada di kesulitan apa gitu. Pada akhirnya banyak jawaban tuh di situ. Kita akan rangkum dari orang terdekat lalu ke orang terjauh kayak gitu yang kita tahu. Maka kita akan menemukan. Beberapa waktu lalu saya mencoba untuk mencari tahu kira-kira saat orang menemukan diri saya, mereka akan menemukan apa gitu kan. Ternyata banyak yang bilang secara umum itu ada 3 hal gitu kan. Pertama, saya menemukan teman-teman menjawab bahwa ya tentang diskusi literasi ataupun mungkin hal-hal berkenaan dengan literasi dan turunannya, misal menulis, membaca, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah teknologi, gimana teman-teman bakal banyak bertanya saat butuh komputer, sesimpel butuh laptop, mau beli laptop, ngebenerin laptop, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga teman diskusi, seperti itu. Makanya itu salah satu clue mungkin, bukan hal yang harus kita langsung percaya, tapi itu adalah clue besar gitu. Dari hasil itu kita bisa muhasabahkan kembali ke langkah yang tadi di awal, kira-kira kemana kita akan berjalan, maka yang tadi, apakah ya semoga setelah itu kita bisa menemukan jalan di mana kita menemukan 3 hal yang tadi kita asah, menyenangkan, berilmu, dan juga kita mendapatkan materi dari situ. Kalau kita sudah menemukan itu, sebenarnya kita beruntung sekali. Tapi kalaupun tidak mendapatkan ketiganya langsung, maka kita akan coba untuk menuju mendapatkan ketiganya itu ya tadi dengan rumus 2 dari 3. Saat kita menemukan 2, maka coba dulu gitu. Kalau kita menemukan 2. Kita beranjak kembali, mungkin setelah ini sharing, bercerita tentang bagaimana saya menemukan hari ini, ya tadi mungkin di profil tadi ada tulisan direktur dari Selasar Timur Indonesia dan juga Duta Baca. Sebenarnya agak lucu saat itu disebutkan sebagai satu istilah karena terlalu besar tapi tidak terlalu besar gitu. Kenapa terlalu besar dan tidak terlalu besar? Saya ingat zaman di tahun 1999 atau mungkin tahun 2000, sebelum tahun 2001 saya berusia 4 tahunan, 3 atau 4 tahun. Saat itu saya tinggal di kontrakan bersama orang tua, dan hal yang selalu orang tua saya bawa, saat itu saya punya saudara yang punya penjual di toko buku loak, seperti itu. Setiap pekan ataupun setiap bulan maksimalnya itu minimal itu di 1 pekan atau maksimal di setiap bulan, kadang 2 bulan, kadang-kadang itu selalu ayah saya pulang membawa buku bobo yang udah mulai usang sih, yang kertasnya udah nggak jelas kayak gimana. Itu di tahun 2000-an. Ternyata itu dilakukan karena sebelumnya saya sering baca-baca koran yang tulisannya kecil-kecil dan bahasanya mungkin nggak cocok untuk anak kecil. Akhirnya dibawakan buku bobo membaca. Saya menemukan buku itu 1 bulan sekali mungkin. Tapi sekali datang 1 tumpuk segini. Dari situ beranjak lama saya hanya menyenangi baca-baca itu. Sekolah waktu saat itu pindah sekolah yang dari kota pindah ke daerah dulu. Menemukan saya harus belajar satu hal yang lebih spesifik seperti itu kan. Lebih spesifik saat itu minat saya terbesar itu ada di matematika dan juga teknologi informasi. Karena banyak hal yang kita bisa dalami waktu itu dalam pandangan saya. Saya pelajari dengan saat mencoba untuk fokus di satu, saya kehilangan banyak di situ. Saat di pelajaran lain banyak yang hanya sampai ke kriteria KKM gitu kan. Kalau KKM-nya 7 ya kadang-kadang cuma dapat 72 atau 73, 75 gitu kan. Dan hanya di satu pelajaran ya bisa sampai hampir sempurna kayak gitu. Jalani terus di saat SMA pindah lagi nih, balik lagi ke kampung halaman, ke Kabupaten Garut. Agak cukup membosankan karena
hal yang saya suka di sini amat minim, gitu. Di Garut amat minim, dan teman saya waktu itu hanya warnet, karena ya di sana komputer paling canggih yang saat itu mungkin Windows 7. Windows 7 di tahun 2009 sebenarnya agak telat juga. Dan beberapa yang belum sampai ke sana. Dan juga satu lagi, saya sudah lama tuh melupakan buku-buku fiksi dan lain sebagainya, sampai adik ibu membawakan satu novel. Saya masih ingat banget novelnya itu Birunya Langit Cinta. Cukup perempuan, percintaan sekali gitu kan, banyak cerita perempuan dan laki-laki dan lain sebagainya. Di situ saya mengenal buku dengan penerbit Lingkar Pena saat itu tahun 2010 atau 2011 seperti itu. Saya mencari komunitasnya di mana gitu, karena saya senang dengan bacaan-bacaan seperti itu. Tapi di Garut itu zaman itu, karena saya ada di perbatasan, sulit untuk mendapatkan buku yang baru dan sebagainya. Gramedia belum ada di sini dan lain sebagainya. Sampai di tahun 2012 ada kegiatan di Bandung, saya coba datangi Bandung, ternyata ada komunitas yang bernama Forum Lingkar Pena. Sana sampai saya bergabung di tahun 2012, lalu kosong dulu 2 tahun, nggak ikut lagi karena terlalu jauh. Sampai di tahun 2014 saya masuk kuliah di jurusan yang baru. Ternyata saya berkesempatan untuk bergabung di komunitas tersebut di Kabupaten Garut, mengikuti belajar menulis dari orang-orang yang ada di sana. Meskipun kadang-kadang harus pulang pergi Bandung Garut, seperti itu Salman dan juga Garut, sampai titik tertentu ternyata menjadi diskusi yang menarik tentang membaca, menulis, dan lain sebagainya, sampai menjadi pengurus saat itu, lalu dikenalkan dalam forum nasional di komunitas, dan di tahun 2015 membuat taman baca sampai di tahun 2011 karena teman-teman sudah banyak tahun 2015 membuka taman baca sampai sekitar tahun 2017, lalu bergabung di sana lebih aktif di Salman ITB dan juga di Forum Lingkar Pena masih. Dan di tahun 2019 saya coba-coba untuk gabung di Duta Baca gitu kan, mengikuti pemilihannya, dan ternyata saat itu saya termasuk orang yang tidak senang berhias diri gitu kan, dengan bagaimana cara berpakaian, pokoknya nggak enak banget dilihat lah, bad looking gitu kan, nggak ingat untuk dilihat. Tapi saat banyak diskusi di tahun 2019 saat karantina itu, ternyata banyak obrolan yang justru orang lain tidak bisa sampaikan dan saya bisa sampaikan, yaitu waktu, konsistensi dalam mengerjakan 2 bidang tadi. Komputer dan lain sebagainya mungkin sebagai hobi dan mendatangkan uang selama kuliah, dan yang kedua dari menulis yang mendatangkan banyak teman, banyak relasi, berkenalan dengan para akademisi, dosen, penulis, sastrawan, dan lain sebagainya. Sejak tahun 2010 itu, dan ternyata itu merupakan portofolio untuk masuk di Duta Baca. Saat pemilihan Duta Baca waktu itu masih Duta Perpustakaan, mengantarkan saya ke juara 2 saat itu, yang saya tidak pernah membayangkan itu. Harus mulai belajar untuk memoles diri secara penampilan, selain secara experience tadi, dalam bidang kegiatan literasi dan menulis, karena yang saya tadi tidak expect apapun dalam menjalani, karena saya hanya merasakan mengejar, karena saya masih bingung mau kemana, hanya menemukan ya udah, saya senang menulis, saya senang membaca, saya senang dalam hal teknologi informasi. 3 itu dijalani saja, saya tanpa berpikir saya waktu itu belum berpikir akan jadi apa setelah ini gitu. Saya hanya berpikir saya ingin belajar sudah. Sampai di titik tertentu justru tanpa kita mengejar, hal itu sendiri yang mengantarkan kita, mungkin agak lama seperti itu, tapi hal itu sendiri yang mengantarkan saya waktu itu menuju titik temu di mana kedua hal tadi bisa bertemu gitu, yang jadi hobi saya literasi dan juga teknologi. Mengantarkan saya Duta Baca, dan qadarullah, takdir Allah, setelah menjadi Duta Baca itu di tahun 2019, masih di tahun 2019,
di akhir tahun ternyata menjadi delegasi untuk mewakili Jawa Barat di nasional, forum nasional, bertemu dengan teman-teman duta baca daerah lain se-Indonesia, dan juga bertemu dengan waktu itu dengan Bapak Kepala Perpusnas, lalu ada juga Mbak Najwa Shihab, duta baca Indonesia, dan juga banyak teman-teman lain yang saya merasa kecil di situ, sangat merasa kecil. Banyak hal yang mereka ceritakan yang saya masih, ternyata perjuangan di luar sana lebih parah lagi dari ini, lebih berat lagi dari ini. Mulai dari yang saya dulu cuma sulit untuk menemukan buku, ke Bandung itu waktu itu dari Garut cuma sekitar 2 jam. Ternyata di pulau lain sana, orang-orang punya effort yang lebih besar untuk menemukan buku dan menemukan teknologi. Maka di situ saya berpikir ulang, mengajak teman-teman duta baca saat itu, teman-teman kita harus coba belajar lagi, teman-teman di forum Lingkar Pena, teman-teman ayo kita berembuk lagi, melihat kembali ke diri kita, apakah kita sudah layak untuk bilang ini berat gitu. Dengan kita melihat banyak pengalaman di luar sana. Dari situ ya saya mencoba untuk belajar sampai di tahun 2020. Dari tahun 2020 saat waktu itu bulan Februari dan Maret, Maret kita dihadang oleh pandemi, datang virus COVID-19, yang virusnya ternyata dari tahun 2019, meskipun di kita baru ramai di tahun 2020, yang cukup banyak menyita waktu saya yang senang berjejaring keluar, bermain, ketemu langsung dengan orang-orang, cukup dikenai stres saat itu. Begitu saat itu saya banyak diam di rumah, mencoba ya menulis sedikit-sedikit, sampai di titik waktu itu di bulan Agustus mungkin, dari bulan Mei itu sudah mulai bertemu dengan teman-teman yang sejaringan dan kita coba untuk ngobrol. Dulu saya sempat magang sebagai editor, kadang dan juga penyiar radio, bertemu dengan teman-teman yang juga desainer dan editor juga, dan juga menulis. Kami ngobrol, sepertinya ada ruang di sini, ruang untuk apa gitu kan. Kita punya buku, kita punya naskah, kita punya teman-teman komunitas yang banyak sekali belum menemukan rumah untuk tulisan-tulisan mereka. Akhirnya kita coba kayaknya kita buat sesuatu deh gitu kan. Akhirnya kita coba lihat resource yang kita punya. Akhirnya kita mau coba buat, kita sepakat di bulan Agustus kemarin melegalkan penerbit yang saat ini sedang proses menuju launching atau peluncuran, insya Allah nanti di bulan Desember atau Januari, akhir Desember atau awal Januari, seperti itu. Dan ternyata di situ merasa puas karena apa yang saya kerjakan sekarang, meskipun belum sampai ke titik manapun gitu ya, untuk dalam hidup ini masih sangat rendah, tapi di titik itu saya merasa ini adalah capaian dari apa yang saya cari gitu. Saya menemukan, oh ini jalannya gitu. Dengan cara tadi, menemukan bahwa saya bisa menulis di sini, masih bisa menulis meskipun lebih banyak mengurus tulisan orang lain, tapi menyenangi ini, lalu bisa bersama teman-teman bareng-bareng bahu-membahu kerjasama di bidang ini. Akhirnya ya itu yang saya jalani sekarang, berkomunitas saya sekarang ada di alumni ITB, lalu juga ada di komunitas Duta Baca Jawa Barat, sampai di tahun ini juga kami alumni Duta Baca Jawa Barat akhirnya mendirikan paguyuban Duta Baca Garut karena menemukan banyak hal dan juga menemukan teman-teman di kabupaten kami sendiri, di rumah kami sendiri, banyak yang sangat memerlukan teman-teman yang meraih mereka. Seperti itu. Akhirnya ada Duta Baca Garut dan juga yang terakhir penerbit dan media Selasar Timur Indonesia, seperti itu. Ya, mungkin sampai hari ini citra saya belum berubah. Teman-teman yang bertanya siapa Haikal, ya pegiat literasi seperti itu, dan juga si tukang kabel yang sering benerin komputer seperti itu. Gitu Teh Najla. Mohon maaf kanan kiri. Selanjutnya teman-teman bisa menghubungi saya di Instagram
@muhammadhusain@haikalmhusain atau posl kalau teman-teman ada pertanyaan di haikalmhusain@gmail.com. Juga Selasar Timur Indonesia yang sekarang menuju peluncurannya. Ada beberapa buku yang nanti akan diluncurkan di @selasartimur.id dan juga posl di selasartimur@gmail.com. Oh iya, teman-teman pun bisa ikut bergabung. Kalau teman-teman mau yang sudah punya tulisan mungkin bisa bergabung, dan yang baru berminat untuk menulis, insya Allah akan ditemani oleh saya dan teman-teman di Selasar Timur untuk bantu bimbing teman-teman sampai tulisan teman-teman bisa menjadi karya. Seperti itu, Teh Najla. Baik, terima kasih sekali atas materinya yang begitu sangat bermanfaat tentunya ya. Terima kasih kepada Kak Muhammad Husain Haikal karena telah memaparkan materinya. Mungkin untuk rangkaian selanjutnya adalah rangkaian sesi tanya-jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, ada dari Fitri Noralia dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Cipasung. Pertanyaannya, jadi apa sih langkah awal yang harus kita lakukan sebenarnya untuk membuat suatu karya? Satu-satu ya, berarti ya. Kalau untuk membuat satu karya, yang saya yakini karya itu hasil dari apa yang kita lakukan tadi, hasil kita berliterasi. Maka yang pertama kita lakukan untuk berkarya, temukan dulu kita mau ngapain. Setelah ditemukan, ya lakukan tadi hal yang 3. Dan rumus 2 dari 3 tadi. Teman-teman melakukan sesuatu yang teman-teman suka, teman-teman di sana mendapat ilmu, atau teman-teman di sana mendapatkan materi. Lakukan salah satunya, lakukan 2 dari 3 tersebut, jalani, nanti pasti teman-teman akan menemukan karya apa yang akan teman-teman dapatkan, ataupun karya apa yang akan teman-teman buat nantinya. Bidangnya bisa apapun, intinya terus bahasa lakoni gitu, apa ya lakoni itu, terus lakukan gitu, terus lakukan. Meskipun teman-teman bosan, ya di situ ya adu bosan aja sama bosan itu sendiri gitu. Semoga bosannya yang bosan buat datang ke teman-teman sampai teman-teman bisa lahir karya tadi, bentuknya apapun. Bidangnya bidang apapun, yang pasti tadi tekuni, dan rumusnya 2 dari 3 aja gitu sih. Oke, baik. Untuk selanjutnya ada dari Jaya Hartono dari SD 9 Sungai Bermas. Pertanyaannya, bagaimana untuk menghasilkan karya yang bagus yang dapat meningkatkan prestasi kita? Bagaimana kiat-kiatnya? Seperti itu. Bagaimana suatu karya itu bisa dikatakan sebagai karya yang bagus, mungkin gitu ya, Kang? Iya, karya yang bagus. Pertama, kita lakukan sesuatu berulang-ulang. Gimana Teh Najla waktu kuliah? Pasti sering kesel sama dosen. Iya, praktikum diulang-ulang terus. Ini ngapain sih gitu kan, kayak hal-hal sepele di satu bidang tuh kayak sesimpel kalau kita belajar. Aku aja belajar nulis tuh selalu kesal sama diksi pertama, kedua salah pahaman dalam pemilihan kata, terus tata bahasa, SPOK itu dari SD ya Teh Najla ya. Kita belajar SPO itu dari SD. Tapi sungguh itu sampai hari ini pun saya berani jamin mahasiswa S1 sekarang akan lebih jago ngerjain TOEFL atau IELTS daripada ngerjain UKBI. Saya berani jamin. Meskipun kita sudah menemukan SPOK benda, SK-nya itu udah macam-macam, predikat itu udah kita ulang-ulang gitu kan. Kita akan lebih kenal di mana tenses, verb 1, verb 2, verb 3 gitu kan. Sampai ke verb ing dan sebagainya. Meskipun di bahasa Indonesia sebenarnya lebih simpel kan. Tapi saya jamin mayoritas mahasiswa aja, nggak usah jauh-jauh kita ke yang lain, akan sulit dibahas. Ternyata hal-hal yang sepele itu tadi, seperti sepele ya, bukan sepele, sorry. Seperti sepele itu justru hal-hal yang membuat kita detail dan ahli, ataupun membuat hal yang orang lain bisa buat,
tapi kita bisa buat lebih bagus gitu. Contoh kita ngomongin tentang, ya mungkin yang lebih gampang kayak tentang rakit komputer gitu. Kalau kita ngomong rakit komputer, silakan teman-teman kalau ada komputer CPU di sekolahnya atau di mana, coba bongkar aja, cuma lihat, pasti kabelnya tuh cuma kayak masukin sesuatu kabel, ujungnya sama gitu kan. Cari aja yang ujungnya sama, berarti itu bisa masuk kan kayak gitu. Atau mungkin kalau kita nulis, ya udah nulis di kertas aja, tulis terus. Atau kita udah belajar nulis dari SD kan, tahu ini Budi, Bapak Budi, dan lain sebagainya itu dari dulu. Tapi dari semua hal yang bisa dilakukan itu, saat kita ingin pekerjaan kita menjadi bagus, maka perhatikan hal-hal detail dan ulang. Jangan takut untuk mengomentari diri sendiri, atau teman-teman mungkin kalau tidak bisa mengomentari diri sendiri, cari teman dekat gitu kan, cari teman dekat untuk mengomentari tulisan kita, atau mungkin teman-teman kalau di bidang lain, cari orang atau mentor di bidang teman-teman sendiri. Karena mungkin kayak biologi. Misalnya Teh Najla belajar biologi, aku belajar biologi gitu. Kita sama-sama belajar biologi, tapi hal detail yang Teh Najla laksanakan, misalnya, aku cuma fokus ke gigi, gusi dan lain sebagainya. Aku nggak bisa gitu kan. Hal itu justru yang membuat Teh Najla hebat di bidang itu karena detail gitu. Kayak aku misalnya komunikasi, kuliah di komunikasi yang aku jalanin komunikasi apa? Komunikasi penyiaran, broadcasting, dan juga public speaking. Ya udah, aku fokus di sana. Sekalipun aku tetap belajar hal lain, tapi fokusnya di mana gitu. Jadi pertama, lakukan yang secara umum orang lain lakukan. Secara umum itu dalam artian, contoh kalau teman-teman suka matematika, ya pelajari matematika. Kalau teman-teman suka menulis dan bahasa, ya silahkan pelajari. Itu untuk membuat karya. Pada akhirnya teman-teman pasti membuat karya. Tapi untuk membuat karya yang bagus, makanya tadi cari diferensiasi, dalami satu bidang, dan juga tadi jangan menyepelekan hal-hal kecil seperti tadi mungkin tata bahasa, cuma kayak titik, koma, huruf besar, huruf kecil, dan kata hubung, membuat judul dan lain sebagainya. Kayak gitu sih, detail gitu. Gitu. Jelas. Berarti intinya harus diulang-ulang dan detail gitu ya, Kang ya? Iya, dan jangan nyepelin yang detail, karena nggak ada orang yang nggak ada orang yang tersandung oleh batu yang besar, pasti batu yang kecil yang bikin orang tersandung. Kayak gitu. Ada pertanyaan dari saya deh, Kang. Saya mau nanya, kalau misalnya kan tadi dibilang untuk kita mau mengasah diri kita bisa mencari guru terbaik gitu dengan cara mencari mentor. Nah, kalau misalnya kita nggak punya mentor, terus kayak relasinya kita juga dikit gitu, itu gimana ceritanya, Kak? Wah, ini sebenarnya tergantung kita mau atau enggak sih, karena sekarang mentor tuh lebih mudah loh. Mentor lebih mudah, kenapa? Kita buka YouTube aja orang berbicara dengan kita tuh personal gitu kan. Bisa personal banget. Contoh, kalau dulu aku pengen belajar pengen belajar main gitar, buka blog itu sangat umum sekali gitu, cuma diliatin chord kayak gini, cara mencetnya gini, udah gitu doang. Sulit banget. Kalau anak-anak zaman sekarang buka YouTube, misalnya cara belajar gitar, udah ada orang yang pegang gitar kayak gini gitu kan. Kayak gini, kesulitannya gini dan sebagainya. Mungkin ada mentor jarak jauh. Itu hanya untuk secara umum ya, kita bisa cari mentor-mentor jarak jauh lewat kanal-kanal yang kita bisa dapatkan, misalnya mungkin lewat YouTube, mungkin lewat media-media lain, tapi tetap mentor yang spesifik dan ahli menurut kita mentor terbaik, cari selalu. Dan cara mencarinya gimana? Masuk ke lingkarannya. Misalnya kita pengen belajar nulis, masuk ke komunitas orang-orang yang menulis. Kalau kita pengen belajar nulis tapi kita ada di komunitas orang-orang pesepeda, insya Allah nggak ketemu gitu. Jadi masuk ke komunitas sepeda kalau pengen belajar sepeda gitu kan. Kalau mau nulis ya masuk ke komunitas nulis. Dari situ kita pasti akan mulai mendekat ke orang-orang yang lebih ahli lagi. Jadi pertama, buat secara umum silahkan manfaatkan media yang teman-teman punya. Tangan teman-teman itu semua, handphone yang pasti canggih saat bisa nonton YouTube ini. Yang kedua tadi, untuk menspesifikannya masuk ke komunitas-komunitas di bidang teman-teman masing-masing apapun itu. Kayak gitu. Baik, terima kasih. Terjawab. Mungkin dilanjutkan. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Siti Mariam.
dari instansi TK 1 Tawamanggu. Pertanyaannya, bagaimana menanamkan literasi pada anak yang sudah ketergantungan dengan smartphone sehingga mencari jawaban dan sebuah pertanyaan lebih suka melalui Google? Ini aku bingung. Bingung dalam artian gini. Kalau kita tahu ya ibaratnya setiap manusia itu lahir di zamannya masing-masing, pasti ada medianya masing-masing, meskipun zaman dulu orang dikenalkan dengan obat-obatan, mungkin di zaman prasejarah dulu ya orang mengobati ya ada yang cara langsung dibuntungin kayak gitu kan. Oh sakit di kaki udah putusin aja kakinya kayak gitu kan, sesimpel itu. Lalu maju ke zaman orang-orang sudah menemukan cara-cara tradisional gitu kan, akhirnya menemukan oh ternyata ada tanaman ini bisa buat obat ini, ternyata gini ada yang hasilnya dengan cara mengurut gitu kan, tradisional zaman dahulu kala gitu. Lalu zaman kita udah mulai berliterasi, orang-orang sudah mulai jauh, ada yang apa ya, menemukan cara-cara medis sampai hari ini kan udah bagus banget medis kita gitu kan. Begitupun dengan tadi gawai ya, gawai itu dari zaman dulu kita berkembang dan anak-anak mungkin zaman mereka di sana gitu kan. Zaman mereka digawai itu, meskipun ya kita tidak membenarkan segala yang berlebihan gitu ya. Alat tetap alat sampai kapanpun. Maka menurut saya sebenarnya bisa jadi menjawab ataupun tidak. Menurut saya ya pertama ya kita sebagai orang dewasa yang punya anak ataupun apapun, kita tahu bahwa kita lebih teredukasi daripada mereka. Maka bukan mereka yang harus mengikuti apa mau kita langsung, tapi kita dulu yang meraih mereka gitu. Kalau mereka memang bisa menggunakan gawai tadi, ya kita juga harus bisa. Bisa lebih bisa dari mereka, minimal sama lah ya. Supaya apa? Supaya kita bisa berkomunikasi dengan cara mereka gitu. Jangan sampai ya kayak kita lagi main HP gitu kan, buka YouTube, ngechat temen di kantor atau mungkin di kampus gitu kan. Tiap hari rapat gitu, tiba-tiba anak kita lagi nonton YouTube dan bla bla bla. Kamu jangan nonton YouTube. Hey, kamu juga lagi pegang handphone gitu kan. Gimana kita bisa mengarahkan orang lain sedangkan kita juga lagi melakukan hal yang sama. Makanya temani mereka, mungkin butuh teman gitu kan. Kenapa butuh YouTube? Jangan-jangan jangan-jangan saat mereka sedang butuh-butuhnya untuk bertanya kepada orang, kitanya lagi sibuk. Akhirnya mereka menemukan media yang bisa lebih dipercaya oleh mereka, itu YouTube itu kan, bisa jadi kayak gitu. Maka pertama ya, raih dulu mereka karena kita yang lebih dewasa gitu kan, lebih teredukasi ya, kita yang raih mereka, masuk ke dunia mereka karena kita pernah ada di usia itu kan. Tapi mereka nggak tahu dalam psikologis kita yang udah dewasa gimana sih orang dewasa tuh nggak tahu mereka. Tapi kita tahu apa yang diinginkan anak kecil kan. Dulu kita pernah kecil. Masuk ke dunia mereka ya ajak mereka ngobrol, temenin. Kalau mungkin main game misalnya Mobile Legends atau apa gitu. Ajak main bareng mungkin. Ajak main bareng sekali, sebulan sekali atau sepekan sekali. Lalu kayak ya udah ayo kita belajar bareng kakak atau misalnya bareng ibu. Setelah belajar kita main bareng. Dia pasti akan mengikuti karena menganggap kita temannya gitu. Mungkin menjawab, mohon maaf kalau salah. Intinya masuk ke dunia mereka dulu. Setelah kita masuk ke dunia mereka, ajak mereka berkompromi dengan apa yang kita mau, kayak gitu sih. Benar. Terima kasih Kang atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Uta Miningrum. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara menumbuhkan kecanduan literasi untuk anak-anak? Mungkin kebalikan dari yang tadi Kecanduan ya literasi. pertanyaannya. Iya. Kecanduan. Berarti gimana cara biar mereka senang gitu ya? Dalam berliterasi. Sebenarnya kita yang tadi tetap balik lagi sih. Apa yang mereka mau gitu kan. Kadang-kadang kayak kita dalam pendidikan gitu, terutama pendidikan itu sebenarnya seperti menanam dan memelihara. Yang namanya menanam dan memelihara, saat kita menanam cabai dan menanam tomat ataupun menanam padi atau menanam kangkung, itu treatmentnya pasti beda. Ataupun kalau kita memelihara kambing, memelihara singa, memelihara ular, atau yang ramai sekarang memelihara kura-kura, para artis gitu, pasti beda. Penanganannya beda, makanannya beda, cara merawat sakitnya beda gitu kan. Makanya beda banget gitu kan. Dan saat mendidik ataupun mengajari, menemani anak-anak kita atau teman-teman kita, adik-adik kita yang lebih muda
dalam belajar, menurut saya hal yang paling penting itu mengenali dulu apakah anak kita ini, kalau di tanaman mohon maaf, apakah anak kita ini kangkung, apakah anak kita ini padi gitu kan, ataukah anak kita ini justru pohon beringin gitu yang bisa mengayomi orang lain, kangkung yang bisa dimakan oleh semua orang gitu, bisa masuk ke semua orang, mungkin padi yang merupakan kebutuhan pokok gitu kan, atau mungkin anak kita bunga geranium gitu yang tumbuhnya hanya di satu tempat dan memang harus ada perlakuan khusus, semuanya ada perlakuan khusus gitu. Maka kenali dulu. Kalau anak kita sukanya teknologi ya kenalkan ke teknologi gitu kan. Kenalkan ke teknologi. Caranya seperti apa ya kita yang tahu. Kita cari tahu lebih dulu gitu. Kalau anak-anak kita suka teknologi maka seperti apa sih belajar teknologi, pelajari. Dan jangan, kalau menurut saya gitu, jangan menggantungkan cita-cita kita ke mereka gitu. Saat ada cita-cita kita yang belum selesai, kita punya adik, kita pengen banget adik kita melaksanakan itu gitu. Contoh, aku tuh pengen keluar negeri gitu. Adik aku sekarang lagi malas-malesan kuliah di, kamu tuh harus bisa masuk ke luar negeri biar dapat beasiswa. Gara-gara kitanya nggak nyampe, atau mungkin karena kita nyampe dia harus ngikutin juga gitu. Jangan lupa mungkin kita dan dia adalah pohon yang berbeda gitu. Saat kita bisa satu hal jangan paksakan itu. Jadi coba kenali adik kita atau anak kita ini punya kelebihan di mana, sifatnya mungkin ada yang sensitif, ada yang justru keras, ada yang justru senang kepo dan sebagainya. Cari tahu itunya, lalu sampaikan kayak baru kita masuk ke cara penanganannya. Jangan sampai kita menanam beringin di laut gitu kan, atau gitu eceng gondok yang bisa di air mah gitu kan. Kayak gitu sih. Jadi cari tahu dulu tipe anak kita seperti apa, lalu minat mereka kemana baru. Sok silahkan, insya Allah kecanduan pasti. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya ada dari Alfian Saputra Duru dari SMA N1 Bawalato. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengembangkan potensi yang kita miliki tetapi kadang ada saja halangan? Halangan, obstacle. Aduh, aku lupa itu quote siapa ya. Nanti aja kalau tahu kasih tahu aku. Intinya jalan yang tanpa rintangan bukan jalan yang patut buat dijalani gitu. Justru saat sesuatu itu ada halangan berarti kita patut jalani itu. Kalau sesuatu nggak ada halangan, contoh tidur tuh nggak ada halangannya, sulit. Mungkin sedikit, cuma insomnia atau apapun gitu ya. Saat tidur nggak ada halangannya berarti semua orang bisa kan melakukan itu. Ngapain kita lakuin gitu saat semua orang, ya udah itu mah hal biasa gitu kan berarti. Tapi saat sesuatu itu berat, apalagi berat banget gitu ya. Berat dalam artian bukan berat dan kita tidak bisa masuk ke sana, tapi berat kita tuh senang. Misalnya aku tahu banget Teh Najla misalnya kuliah di kedokteran gigi itu hal yang paling aku nggak bisa gitu. Meskipun di masa depan aku dan Teh Najla yakin kita sama Teh Najla. Kita cari uangnya dari mulut. Kayak gitu. Ya kan, kayak gitu. Saat Teh Najla mau masuk ke kedokteran gigi bukan karena Teh Najla menganggap kedokteran gigi itu hal yang mudah kan, tapi justru aku seneng bidang ini, tapi aku tahu kesulitannya. Kalau siapa tadi namanya yang bertanya? Namanya Alfian Saputra. Alfian, misalnya Alfian senang di satu bidang dan Alfian tahu rintangannya, justru itu akan lebih mudah. Banyak orang yang kayak menjalani sesuatu tapi nggak tahu rintangannya di mana karena ya udah lempeng-lempeng aja gitu. Saat Alfian tahu rintangannya di mana, tinggal Alfian cari tahu solusinya apa gitu. Itu udah satu langkah. Kalau di metode ilmiah itu diketahui, ditanyakan, dijawab gitu. Alfian udah tahu, diketahui dan diketanyakannya, tinggal satu langkah lagi gimana cara ngejawab itu. Jadi jalani, masuk ke sana tadi, caranya tadi diketahui, ditanyakan, dijawab. Diketahui, Alfian tahu mau ngapain. Ditanyakan, Alfian tahu tadi rintangannya di mana, kayak misalnya kita lah gitu ya, Teh Najla tahu pengen belajar kedokteran gigi, kesulitannya udah tahu nih, berarti kan jadi udah nyampe ditanyakan kan. Tinggal gimana ngejawabnya nih, dikit lagi nih Teh Najla jadi dokter gigi, mau koas nih gitu kan. Kayak di bidang apapun,
kita udah nyampe 2 tahap tadi, diketahui dan ditanyakan, tinggal satu lagi. Gimana ngejawabnya? Itu PR buat Alfian. Gitu sih. Iya, jadi memang suatu rintangan malah yang bikin kita memicu untuk merealisasikan suatu hal gitu ya Kang ya. Bener banget. Gitu, Teh Najla. Baik, untuk selanjutnya ada dari Lisa Nurul Koniyah dari Universitas Wahid Hashim. Pertanyaannya, apakah mahasiswa harus selalu aktif dalam setiap organisasi agar bisa menjadi berprestasi? Dan apakah mahasiswa yang berkarya juga dimaksud dengan mahasiswa berprestasi? Prestasi, oh iya, itu ya. Kalau kita ngomongin prestasi, balik lagi sih ya, prestasi, kalau aku nggak tahu nih, kalau teman-teman mungkin ada prestasi bidang apapun, itu punya prestasi masing-masing. Tapi balik lagi, sebelum kita menyebutkan apa yang kata orang bagus, maka kita sebut dulu apa yang kata kita bagus. Gitu. Tentukan dulu dari awal, kayak tadi, kita mau ngapain, terus kesulitan kita di bidang itu apa, kita bisa menjawabnya. Saat jawaban itu sudah kita dapatkan, kita nggak akan penasaran sama jawaban orang lain. Karena jawaban orang lain, ekspektasi orang lain, kadang memang orang lain menyepelekan karena mereka bisa lebih jauh gitu ya dari kita, atau mungkin karena apa sih gitu, yang mereka sendiri sebenarnya nggak peduli gitu sampai dengan apa yang kita lakukan, cuma ya udah mereka lagi mumet aja ngomong gitu kan. Pilihannya cuma ada 2 gitu, antara memang mereka lebih tinggi, tiga berarti. Saat kita mencapai sini, mungkin mereka ada di sini, mungkin mereka beda dari kita, makanya mereka nggak tahu apa yang kita jalani, atau mungkin mereka asal ngomong doang gitu kan. Dan solusinya yang pertama, tadi, tentukan dulu pertanyaan kita sendiri, atau dalam artian mau kemana kita gitu. Terus cari sendiri rintangan yang kita maksud itu apa, dan tentukan sendiri jawaban yang kita mau itu apa gitu. Kalau itu sudah kita dapatkan dalam diri kita sendiri, jangan jadikan meteran orang lain lagi gitu. Udah, kita pakai meteran kita sendiri. Misalnya Teh Najla atau aku gitu ya, kuliah di komunikasi, Teh Najla di kedokteran gigi. Kita menemukan masalah-masalah, oh ternyata di kedokteran gigi ada masalah yang aku pasti nggak tahu gitu kan di jurnal-jurnal Teh Najla gitu kan, ataupun sebaliknya jurnal komunikasi ada yang Teh Najla nggak ngerti gitu kan. Ya udah, kita fokus sama yang kita jalani, kita punya jalan kita sendiri sampai kita nemu gitu. Aku mungkin ujungnya nulis, Teh Najla ujungnya jadi dokter gigi. Teh Najla nggak usah dengar kata aku, misalnya kata aku bilang, Teh Najla mah ngapain sih kuliah panjang-panjang tapi nggak menghasilkan buku, skripsinya gitu doang gitu. Karena mungkin aku melihat, wah titik komanya jelek nih, bla bla bla. Tapi katanya, gue udah jadi dokter gigi gitu loh nantinya gitu. Suatu saat ya udah fokus aja dengan tujuan itu. Jadi kalau misalnya tadi teman kita punya tujuan nanya gitu kan, apakah organisasi atau mungkin karya bisa disebut prestasi? Kalau karya itu menjadi tujuan yang kamu yang kamu anggap itu worthy untuk dikejar, ya itu prestasi apapun itu. Sesimpel aku jujur, aku pengen banget belajar keyboard dari dulu. Dulu pernah dibeliin kayak keyboard biasa gitu kan. Mungkin kata orang, apaan sih gitu kan, umur 25 baru mau belajar keyboard, nggak akan jadi musisi juga dan sebagainya. Cuma menurut aku aku pengen belajar dan aku tahu sulitnya di mana gitu. Aku pengen belajar banget. Sekarang lagi belajar, semoga bisa nih ya. Saat itu selesai, ya udah itu prestasi aku sendiri gitu. Saat orang lain mengamini itu ya alhamdulillah gitu. Saat orang lain nggak mengamini itu, ya udah, gue udah seneng gitu dan kita yakin saat kita udah menyenangi, udah yakin dengan tujuan kita, prestasi yang kita maksud itu apa, yakin sesedikit apapun orang yang mengamini itu atau mungkin nggak ada yang mengamini, kita pasti udah seneng kok. Jadi menurut aku pada akhirnya tentukan dulu tujuan kita tuh apa dari dalam diri kita sendiri, gitu. Benar sekali ya, karena setiap orang punya jalannya masing-masing gitu ya. Jadi punya tujuan yang beda-beda. Jalan ninja. Bener, jalan ninjanya masing-masing kalau kata Naruto. Walau dalam masa pencariannya juga tentunya lama banget ya Kang ya. Caranya kita tahu kita senang. Mungkin
itu menjadi pertanyaan yang terakhir ya Kang ya. Baik, baik, terima kasih kepada para peserta atas antusiasnya yang telah bertanya kepada Kang Hussein. Untuk sesi tanya jawab mungkin kita akhiri sampai sini. Nah, untuk acara selanjutnya tidak terasa ternyata sudah sampai di penghujung acara dengan materi yang telah Kang Hussein bawakan begitu sangat membuka wawasan dan pikiran tentunya, dan semoga saja memacu diri kita agar menjadi lebih termotivasi lagi untuk menambahkan wawasan-wawasan ilmu agar kita dapat menjadi suatu pemudi yang bermanfaat untuk banyak orang begitu. Nah, karena tidak terasa sudah di penghujung acara, untuk jika masih ada yang ingin bertanya-tanya mungkin bisa di DM ke Instagramnya Kang Hussein. Tadi Instagramnya adalah nggak apa-apa ya Kang ya. Iya, tahu. Tadi Instagramnya Hussein @Hussein M Haikal, benar ya Kang ya? Haikal M Hussein ya. Baik, jika ternyata mungkin dari saya akan merangkum sedikit materi yang telah tadi dibawakan oleh Kang Hussein. Jadi tadi sesuai dengan temanya adalah berkarya melalui literasi. Mungkin tadi ada dijelaskan bahwa literasi itu adalah suatu kemampuan dari membaca dan menulis. Nah, hasil dari literasi ini adalah suatu karya. Jadi karya itu merupakan hasil perbuatan dari literasi mungkin pada topik ini. Nah, ujungnya itu adalah suatu prestasi. Prestasi itu adalah hasil yang telah dicapai. Nah, untuk dapat kita menemukan prestasi tersebut, kita harus menemukan citra diri kita. Caranya itu bisa dengan senang, ilmu, dan materi. Nah, untuk mendapatkannya itu bisa 2 dari 3. Apabila sudah mendapatkan 2 dari 3 hal tersebut, maka dapat dikatakan worth it untuk dijalankan. Kemudian, selain itu juga untuk kita mendapatkan citra diri kita harus mampu mengasah diri kita. Caranya itu bisa dengan mencari guru terbaik dan mencari mentor-mentor. Nah, untuk kita dapat mampu mencari mentor tersebut, kita dapat masuk ke dalam lingkaran yang kita inginkan, sehingga kita dapat mencari mentor yang dapat membimbing kita ke arah apa yang kita senangi, dan kita dapat mendapatkan ilmu serta materinya. Kemudian setelah itu juga caranya itu agar kita dapat mengasah itu adalah terus melakukan hal tersebut berulang-ulang dengan selalu belajar, dan belajar lagi. Walaupun selalu banyak rintangan di pertengahan jalan, tetapi rintangan tersebutlah yang mampu memacu diri kita agar menjadi mahasiswa, menjadi pemuda yang bermanfaat untuk banyak orang sekitar dan menghasilkan banyak karya-karya yang bermanfaat. Mungkin seperti itu ringkasannya ya. Nah, baiklah. Maka dari itu kita akhiri mungkin acara sharing session kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada Kang Hussein yang telah memaparkan materinya yang begitu bermanfaat. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila dari saya masih banyak salah tutur kata dalam memandu acara sharing session malam hari ini. Kepada para peserta, saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak atas waktu yang telah disediakan dan antusiasnya dalam bertanya. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya webinar daring nasional hari ini. Terima kasih juga kepada Kang Haikal yang tadi telah memberikan materi dan juga insight baru sehingga bisa menambah wawasan kita nih dalam berkarya, berprestasi, dan juga tentunya melalui proses literasi. Ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa bagi Startnol.idn mengundang materi yang keren, lalu informasi kepada seluruh peserta yang sudah menyelesaikan ataupun sudah mengikuti kegiatan seminar daring hari ini, silakan untuk melihat informasi yang diberikan di grup Telegram terkait dengan pemberian link evaluasi dan juga e-sertifikat. Jadi silakan untuk
cek kembali dan kembali ke grup Telegram karena memang informasi-informasi yang penting akan disampaikan melalui grup di sana. Jangan lupa untuk simak kembali materi yang telah disampaikan. Mungkin ini juga merupakan suatu hal yang penting. Tadi kelupaan, mungkin dari Kang Haikal juga ada yang mau disampaikan dulu, Kang. Mungkin tadi mau ada closing statement ataupun mau ada tadi sedikit pengumuman-pengumuman tambahan terkait dengan pelaksanaan seminar daring hari ini, ataupun agar seminar ini tuh tidak hanya seminar hari ini aja, tapi mungkin ada rancangan ke depannya, khususnya kepada teman-teman peserta. Mangga, Kang. Ya, terima kasih Kang Rohman, terima kasih teman-teman, terima kasih Kak Najla juga atas waktunya untuk kita ngobrol bareng di platform ini. Semoga nanti kalau ada teman-teman yang ingin berdiskusi lagi bisa di grup Telegram ataupun merapat di Instagram di @haikal_m_husain atau mungkin di Selasar Timur. Terakhir mungkin aku pengen banget ngajak teman-teman buat sama-sama berproses, sama-sama saling mengingatkan teman lain yang di sekitarnya gitu saat teman-teman yang lain sedang jatuh atau mungkin saat teman-teman lain sedang lelah, maka temani seperti itu. Karena ya tadi balik, kita nggak bisa jalan sendiri dan selalu berempati. Terakhir buat teman-teman, aku aku pengen ngajak teman-teman untuk, terutama teman-teman yang berminat untuk menulis mungkin menulis fiksi, non-fiksi dan lain sebagainya, atau juga teman-teman yang pengen menceritakan hidup teman-teman, aku ngajak banget teman-teman buat gabung di Selasar Timur buat nulis bareng. Nanti informasinya seperti apa bisa ditunggu dan mohon di-follow gitu kan. Insya Allah nanti khusus untuk peserta di kegiatan ini akan ada fitur khusus deh yang kita akan kasih untuk mentoring menulisnya kayak gitu. Info selanjutnya ada di Telegram. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Haikal. Tadi ya, jadi teman-teman semuanya, seluruh peserta, untuk yang mendaftar seminar hari ini akan ada penawaran khusus yang mungkin nanti akan diinformasikan lebih lanjut terkait dengan kepenulisan dan juga berkarya nih di Selasar Timur Indonesia. Pasti keren banget penawarannya. Yuk untuk gabung dan juga jangan lupa follow Instagramnya @selasar timur Indonesia. Oke, paling itu aja untuk seminar hari ini. Jangan lupa untuk perhatikan kembali informasi-informasi yang akan disampaikan di grup Telegram, karena ini penting banget. Jangan sampai teman-teman peserta ketinggalan informasi dan nanti malah balik menanyakan kepada panitia. Karena informasi seluruhnya telah disampaikan melalui grup Telegram. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.